Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 IPA 1. Mohon maaf ya, kemarin saya tidak bisa mendampingi kalian berdiskusi karena kemarin hari Selasa. Itu saya ikut lomba. Kemudian kemungkinan besar kalian tidak membaca berita yang saya tuliskan. Di situ dengan jelas saya meminta kalian untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap video yang sudah saya tampilkan. Yang terjadi, kalian justru bertanya berkaitan dengan video tersebut. Oke, gak apa-apa, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Yang pertama dari Rosaneri Aymar. Pertanyaannya, mengapa Indonesia saat itu hanya mengandalkan ekspor pertanian dan perkebunan? Oke, jawabannya gampang. Jadi mengapa hanya mengandalkan ekspor pertanian dan perkebunan? Ya, negara kita memang berkaitan dengan kaum buruh dan kaum tani nih, yang unggulnya kualitas unggul kita memang pertaniannya, padinya sama wilayah perkebunannya, sehingga inilah yang diandalkan atau menjadi komoditi utama negaramu untuk melakukan ekspor. Kemudian Mila Rosa mau tanya, yang dimaksud program Banteng dalam upaya perbaikan ekonomi pada masa demokrasi liberal itu di buku ada di PBT ya, kalau kalian baca di PBT itu sudah dijelaskan sebenarnya, tidak hanya Benteng tapi juga Senering. Kemarin kalau nggak salah itu halaman berapa ya, lupa saya. Bentar. Oke, untuk Mila, jadi dalam buku halaman 29 dijelaskan program ini bertujuan untuk menumbuhkan kelas menengah dan pengusaha Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan kredit. Intinya ini itu berkaitan dengan menciptakan generasi pengusaha. Jadi kita diciptakan atau kita dilatih untuk menjadi pengusaha. Seperti sistemnya adalah UKM sekarang kan banyak UKM ya. Nah, itu hampir sama dengan itu. Jadi nanti kita dipinjami modal usaha, tapi kredit ya, dipinjami modal usaha. Nah, kita usaha tuh supaya kita terlepas dari bayang-bayang asing termasuk Cina, meskipun pada faktanya tidak bisa gitu ya. Kemudian Lia Putri, kenapa kabinet pada saat demokrasi liberal sering berganti-ganti dan alasannya selalu sama? Apakah hal tersebut dilakukan agar partai politik yang lainnya bisa membentuk kabinet baru? Oke. Era demokrasi liberal, negara kita mengenal yang namanya multipartai, banyak partai. Ini menunjukkan bahwasannya negara kita itu negara yang menyusun yang namanya demokrasi, di mana kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk ikut dalam perpolitikan, ikut dalam yang namanya demos dan kratos, ikut dalam yang namanya demokrasi. Banyaknya partai ini sebenarnya sebagai wadah menyampaikan aspirasi, bahwasanya kita diberikan hak untuk menyampaikan aspirasi. Nah, wadahnya melalui partai politik. Kemudian mengapa sering ganti-ganti kabinet? Yang pertama, kabinet itu kan punya proker, sama halnya dengan OSIS. Ketika proker itu tidak dapat dijalankan atau gagal, berarti kan otomatis kabinet tersebut dalam penyusunannya gagal tuh. Nah, ketika gagal ya terus harus ganti kabinet lagi. Kemudian kalau Anda mengamati mulai dari kabinet apa ya? Mulai dari kabinet Natsir Rukiman Wilopo itu kan ranknya sama. Ini berkaitan dengan mengembalikan Irian Barat ke NKRI ya kan. Nah, ketika itu tidak mampu, ini rata-rata gagalnya kabinet itu karena merasa gagal mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI, jadi banyak gagalan. Kemudian pergantian kabinet sendiri itu rata-rata proses penerusan. Misalkan saja saya buat kabinet
sejahtera. Ternyata pada pengurusannya itu kabinet saya ada bermasalah, entah dari internal atau eksternalnya. Kemudian saya selesaikan nama kabinet ini, kemudian saya buat kabinet baru, bisa dengan orang yang baru, broker baru, atau hanya nama saja dengan broker yang baru, gitu ya. Untuk Gilang, mengapa sistem kepartaian dari 1950 adalah multi partai? Apakah ada sangkut pautnya dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Muhammad Hatta? Yang Gilang ini sudah saya jawab di punyanya Lia ya. Intinya ya multi partai itu tujuannya ya menunjukkan bahwasanya kita negaramu siap untuk demokrasi, siap memberikan wadah rakyat untuk menyampaikan aspirasi, namun dengan partai-partai yang sudah atau partai-partai yang dianggap mumpuni lah, orang-orangnya di situ bukan orang yang sembarangan. Raffi, apakah perkembangan ekonomi demokrasi liberal harus membangun kabinet sendiri? Ekonomi itu kan kebijakan. Nah, di dalam kabinet itu pasti ada kebijakan-kebijakan termasuk politik dan ekonomi. Yang namanya kabinet pasti kan mengurusi itu. Ya kan, gak mungkin kabinet itu gak ada broker berkaitan dengan ekonomi, pasti ada ekonominya. Kenapa? Ya karena politik, ya karena ekonomi kan mengikuti politik. Ketika politik itu stabil, bagus, maka ya logikanya ekonomi juga stabil, meskipun gak fokus, istilahnya stabil lah, tidak kacau lah. Abiseka, mengapa kabinet Juanda dibubarkan dan diganti kabinet kerja? Oke. Untuk si Abiseka, jadi kabinet Juanda atau kabinet kerja itu dibubarkan karena adanya dekret presiden 5 Juli 1959 itu kan pengeluaran dekret presiden. Nah, kemudian yang perlu kamu ketahui bahwasannya kabinet Juanda ini sering disebut juga kabinet karya di dalam PPTmu halaman 28, cuma tidak dijelaskan secara gamblang ya. Jadi dalam kabinet Juanda ini ada yang namanya Zakon kabinet. Jadi Zakon kabinet itu orang-orang yang memang berkompeten dalam dunia perpolitikan. Itu memang, nah ini berbeda nih. Kalau di Juanda itu tidak sembarangan memilih yang namanya anggota dalam parpolnya ya. Ini hampir sama di kabinet-kabinet era liberal. Kemudian mengapa kabinet Juanda ini dibubarkan karena dekret? Jadi dekret 5 Juli 1959 ini kan berkaitan dengan tidak mampunya badan konstituante atau gagalnya badan konstituante dalam menyusun undang-undang sebagai pengganti undang-undang atau UUD 1950. Nah, ini yang menyebabkan ketika tidak mampu ya memang rata-rata ya, ketika tidak mampu di dalam prokernya, maka rata-rata ya wis ganti atau rata-rata ya membubarkan diri karena merasa memang gagal dalam proker tersebut. Apalagi nih ya, bisa udah Chandrawati sudah saya jawab ya. Oke, mengapa program ekonomi benteng ini akhirnya mengalami kegagalan? Karena negara kita itu tidak bisa semuanya dipaksakan untuk menjadi seorang pengusaha. Itu satu. Yang kedua, ketika kita dididik untuk menjadi negara atau menjadi seorang yang mampu independen sendiri dalam bidang usaha, itu susah. Karena jujur saja negara kita Indonesia itu tidak pernah bisa independen karena kita terbiasa yang namanya join. Kita terlalu open, apalagi berkaitan dengan pasar ya, berkaitan dengan pasar. Makanya kita itu negara yang tunduk baik sekali dengan Cina, Jepang. Kita berikan wadah, tapi untuk lokalnya nggak ada wadah tuh. Kemudian di si Depika, mengapa demokrasi berganti kabinet? Ada saya jawab ya. Kenapa konstituan 1995 tidak dapat melaksanakan tugasnya?
yuk dia diberikan kalau yang namanya, ini pertanyaan dari Dewi Lamungawitri ya, kalau yang namanya kabinet itu ada proker. Nah prokernya itu kan ada jangka panjang, ada jangka pendek. Nah pastinya nanti akan ada yang namanya checklist tuh. Dalam proker ini harus kamu selesaikan kapan. Itu kan pasti ada ya. Ada deadline-nya lah. Ketika deadline itu tidak mampu diselesaikan, itu mengalami salah satu kegagalan yang luar biasa. Apalagi, nah ini berkaitan dengan rancangan undang-undang pengganti atau pengganti pedoman lah ibaratnya. Hana Yuwanita, bagaimana kondisi politik pada masa demokrasi liberal? Jelas kacau balau ditunjukkan dengan banyaknya pergantian kabinet, banyaknya kebijakan-kebijakan atau proker-proker ya dari kabinet yang tidak bisa dijalankan atau yang tidak terlaksana. Salah satunya kembalinya Irian Barat ke NKRI. Bu, mengapa Menteri Keuangan Bu, mengapa Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan nilai mata uang? Ini kebijakan centering. Jadi kebijakan centering itu tujuannya untuk meminimalisir peredaran uang yang ada di Indonesia. Ingat bahwasanya ketika banyaknya uang yang beredar di negara kita, itu justru nilainya tidak akan berguna ya. Jadi nilai uang tidak berguna. Kenapa demikian? Ibaratnya kan dianggap mampu sih, ya kan? Kemudian nilai jualnya atau nilai tukarnya itu turun. Ini berkaitan dengan kurs ya. Jadi harus ada kebijakan centering atau gunting Sarifuddin itu kan, yang dimana satu lembar uang bisa dijadikan atau digunting ketika dibelikan gunting, kita pakai yang sebelahnya kita simpan. Itu untuk meminimalisir peredaran keuangan atau peredaran uang di masyarakat. Sabrina, program Benteng sudah saya jelaskan. Christine, mengapa Presiden Soekarno menginginkan PNI sebagai partai tunggal, lalu masuk dari kediktatoran atau negara otoriter? Oke. Yang pertama, mengapa Soekarno menginginkan PNI jadi partai tunggal? Yang jelas ya, PNI mengusung visi misi yang jelas berkaitan dengan nasionalisme ya tidak berkaitan dengan konsep bernegara atau ketatanegaraan. Kemudian ingin melegalitaskan PNI sebagai satu-satunya partai yang memiliki kedudukan tertinggi dalam perpolitikan. Itu yang kedua. Kemudian diktator atau otoriter itu pemerintahan sewenang-wenang atas dasar militer. Jadi misalkan saya punya kebijakan, nah kebijakan itu saya lakukan tanpa memperdulikan rakyat saya, entah itu sengsara, entah itu kelaparan ataupun mati, saya tidak akan mengurus. Bahasa Indonesia mengurus apa ya? Tidak akan memperdulikan itu, gitu loh. Itu pemerintahan diktator atau otoriter. Kita pernah gitu. Mengapa deklarasi Juanda dapat membatasi wilayah laut Indonesia? Ya, soalnya ya itu kembali ke proker ya. Kalau dalam bukumu pada tanggal 13 Desember 1957 batas laut kedalaman dan laut teritorial Indonesia ini berkaitan dengan ZEE. Kalau di dalam ilmu geografi itu kan ada ya 200 mili ada ZEE batasnya. Nah ini sebenarnya salah satu kebijakan untuk mengembalikan mengembalikan Irian Barat sih. Karena kalau dilihat kan negaramu itu lama-kelamaan tenggelam kan, karena lautan yang semakin atau mencarinya es itu kan menenggelamkan beberapa pulau. Maka nanti prediksi Pulau Jawa juga akan tenggelam. Nah, batas wilayah ini itu amat sangat perlu dilakukan. Nanti dia sudah mulai meletakkan, mengkondisikan negara kita supaya negara-negaramu tidak diklaim negara lain, seperti pulau-pulaumu tidak diklaim oleh negara lain.
Itu belajar dari pengalaman gitu. Eka sudah saya jawab berkaitan dengan politik. Program ekonomi Banteng juga saya jawab. Bijani juga sama, kebijakan Benteng. Terus Alifatul mengapa Indonesia dikatakan telah berkibat ke blok ya karena negara kita negara yang tunduk, bukan negara induk, maka kita akan berkibat pada negara yang dominan gitu ya. Kira terima kasih atas pertanyaanmu yang berkaitan dengan ekonomi, politik, kebanyakan berkaitan dengan kebijakan Benteng ya. Pada tiap ada memang ya saya maklumi lah karena kita tidak bertemu. Yang jelas terima kasih untuk pertanyaannya. Apabila nanti masih ada pertanyaan yang belum Anda pahami, boleh, kalau misalkan saya tidak bisa di IG atau pengen tanya banget, boleh di WA, boleh. Tapi WA aku ya jam 6:30 sampai maksimal jam 4 itu selesai. Selebihnya tidak akan saya jam. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.